Hai teman-teman semuanya, ini Vika lagi pakai bedak padat atau bedak press powder. By the way, teman-teman sekarang lagi pakai bedak apa? Dan tahukah teman-teman kalau ternyata bedak itu banyak jenisnya loh? Yuk kita bahas di video kali ini. Sepertinya bedak adalah salah satu makeup items yang kebanyakan hampir semua orang punya gitu ya teman-teman, sama kayak lipstick. Nah sebenarnya fungsi utama dari bedak ini apa sih? Selain berfungsi untuk meratakan warna kulit dan juga untuk menutupi ketidaksempurnaan di wajah kita seperti bekas jerawat, bedak ini juga digunakan untuk menyempurnakan tampilan makeup dan juga menyerap minyak berlebih di wajah kita loh teman-teman. Namun beda jenis bedak ternyata beda pula fungsinya loh teman-teman. Ada beberapa bedak yang ditujukan untuk fungsinya masing-masing. Dan kita bahas yuk apa aja sih jenis-jenis bedak yang ada di pasaran. Yang pertama ada bedak padat atau biasa kita sebut dengan compact powder atau press powder. Dan kebetulan bedak-bedak yang Vika punya adalah kebanyakan press powder teman-teman. Jadi jenisnya kebanyakan bedak padat semua. Ada bedak 3 dan semuanya adalah bedak padat. Dari segi tekstur tentunya bedak yang satu ini memiliki tekstur yang padat teman-teman. Kita buka dulu, kebetulan ada gitu ya. Nah teksturnya padat dan kebanyakan orang lebih cenderung memakai yang jenisnya adalah bedak padat loh. Bedak padat memiliki partikel yang lebih kecil dan juga padat sehingga sangat mudah untuk dibaurkan ke wajah kita dan juga ampuh untuk menutupi pori-pori. Tahukah teman-teman, ternyata bedak padat ini cocok sekali dipakai untuk teman-teman yang cenderung memiliki tipe kulit wajah itu normal to dry. Jadi kayak Vika ini yang jenis kulitnya cenderung kering gitu, Vika cocok pakai bedak padat. Tentunya balik lagi ke kandungan-kandungan yang ada di produk-produk tersebut ya teman-teman. Jenis bedak yang kedua kita punya bedak tabur atau biasa kita sebut loose powder teman-teman. Bedak tabur memiliki tekstur yang ringan teman-teman, kayak powder gini loh teman-teman. Nah bedak tabur tuh biasanya kayak gitu. Bedak bertekstur ringan, hasil akhir yang natural dan juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit teman-teman. Terutama buat teman-teman yang memiliki jenis kulit yang berminyak, kalian cocok banget pakai loose powder karena bedak yang satu ini mudah menyerap minyak di wajah dan juga ampuh untuk menutupi pori-pori dengan baik. Namun tetap saja suatu produk pasti ada plus dan minusnya. Yang Vika kurang suka dari jenis bedak tabur ini atau loose powder adalah suka bercecer kemana-mana gitu loh teman-teman, karena teksturnya powdery berupa bubuk-bubuk jadi mudah tercecer. Dan juga teman-teman ternyata loose powder kurang begitu tahan lama kalau dipakai makeup gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang perlu makeup yang stay lama, kalau pakai bedak tabur aja itu kurang tahan lama bakalan makeupnya. Jadi cepet luntur apalagi kalau terkena keringat berlebih ataupun terkena air. Kita lanjut ngebahas jenis bedak yang selanjutnya. Yang ketiga ada bedak two-way cake. Kalau dilihat gitu ya, kalau dilihat seperti biasa, bedak two-way cake ini sangat mirip dengan bedak padat. Tapi ternyata bedak ini memiliki dua fungsi loh teman-teman. Yang pertama kita bisa jadikan sebagai bedak, yang kedua bisa kita jadikan sebagai foundation. Sangat praktis buat teman-teman yang nggak pengen punya banyak produk. Satu produk udah bisa dua fungsi, itu bedak two-way cake. Kebetulan ini Vika pakai salah satu contoh dari produk Oriflame teman-teman, ada The One two-way cake. Jadi bisa dipakai untuk bedak, dipakai untuk foundation. Kalau pakai bedak kalian tinggal aplikasikan pakai spons aja, habis itu tap-tap di wajah. Tapi kalau kalian mau jadikan foundation, kalian bisa basahi dulu sponsnya. Mau pakai setting mist, setting spray atau pakai air gitu, basahi dulu sponsnya. Habis itu kalian ambil two-way cake bedaknya, habis itu tinggal di tap-tap di wajah, udah jadi foundation deh, bakalan stay di wajah kalian untuk makeup yang tahan lama. Jenis bedak yang keempat ada bedak transparan atau translucent powder. Teman-teman pernah dengar jenis bedak yang satu ini nggak? Sesuai dengan namanya, bedak transparan atau translucent powder ini tidak memiliki hasil akhir warna ketika dipakai atau diaplikasikan di wajah kita teman-teman. Kalaupun warna pas, ada bedak translucent powder yang warnanya coklat, yang warnanya kayak bedak-bedak pada umumnya warna putih kayak gitu ya, tapi pada saat diaplikasikan tidak
meninggalkan warna di wajah kita, alias tidak mengubah warna dari foundation yang sebelumnya kita pakai, teman-teman. Biasanya penggunaan translucent atau bedak transparan ini adalah untuk menyerap minyak berlebih di wajah kita dan juga mengontrol kilau di wajah kita, teman-teman. Jenis bedak yang kelima kita punya mineral powder. Wah, makin lama kita ngebahas jenis-jenis bedak, makin asing aja yang kita denger ya teman-teman. Biasanya mineral powder, jenis bedak yang satu ini adalah bedak yang mengandung mineral di dalamnya. Ternyata kandungan mineral yang terdapat di dalam mineral powder bedak yang satu ini dapat membuat kulit menjadi lebih mulus, teman-teman, dan tidak menyumbat pori-pori sama sekali. Dan jenis bedak yang satu ini ada yang berupa bedak padat dan juga ada yang berupa bedak tabur atau loose powder, tapi mengandung mineral di dalamnya, makanya disebut dengan mineral powder. Jenis bedak yang keenam ada bedak glitter atau shimmering powder. Biasanya bedak yang satu ini akan membuat tampilan wajah kalian lebih berkilau, dan biasanya bedak yang satu ini jarang digunakan untuk daily use atau makeup sehari-hari karena biasa digunakan untuk ke pesta, teman-teman, atau party gitu. Jadi bikin wajah kalian makin berkilau, makin shimmering gitu ya. Jenis bedak yang ketujuh ada bedak cair atau liquid powder, teman-teman. Dan seperti namanya, bedak yang satu ini bertekstur cair, mirip seperti foundation, teman-teman. Biasanya bedak yang satu ini digunakan untuk base makeup, sama kayak foundation ya, teman-teman. Jenis liquid powder ini mudah menempel di wajah dan digunakan untuk menutupi ketidaksempurnaan di wajah kita seperti lingkar hitam, bekas jerawat, flek. Jenis bedak selanjutnya yang kedelapan ada finishing powder. Sesuai dengan namanya, bedak yang satu ini digunakan setelah rangkaian makeup semuanya selesai gitu ya teman-teman. Jadi sebagai tahap akhirnya dipakein bedak yang satu ini, finishing powder. Biasanya penggunaan finishing powder ini dilakukan untuk membuat tampilan riasan lebih halus dan juga nampak lebih merata, teman-teman, dan tidak disarankan untuk pemakaian setiap hari karena bedak yang satu ini memiliki kandungan yang cukup berat gitu ya kalau untuk pemakaian sehari-hari. Kalau teman-teman ada acara-acara yang memerlukan makeup yang tahan lama gitu ya, yang makeup yang berat gitu ya, kalian bisa pakai finishing powder untuk tahap akhirnya untuk menyempurnakan tampilan makeupnya kalian. Dan jenis bedak yang terakhir yang mau Vika bahas di video kali ini adalah meteorite powder atau bedak meteorite. Ini juga baru Vika dengar pas Vika research jenis-jenis bedak. Dan ternyata teman-teman, bedak yang satu ini adalah bedak adalah bedak yang berupa bulat-bulat kecil. Kalian pernah lihat blush on-nya Oriflame yang bulat-bulat kayak gitu nggak? Nah, sama ini, tapi ini adalah bedak meteorite, bedak yang warnanya juga ada berbagai warna. Biasanya digunakan untuk, sama kayak finishing powder, digunakan sebagai tahap akhir dari rangkaian makeup. Dan biasanya juga digunakan di bagian dahi, dagu, dan pipi untuk memberikan efek merona. Nah teman-teman, itu dia tadi jenis-jenis bedak yang mau Vika bahas di video kali ini. By the way, teman-teman saat ini lagi pakai jenis bedak yang mana nih? Kalau Vika saat ini lagi pakai bedak padat, teman-teman lagi pakai bedak apa? Kalian boleh komen di bawah ya. Dan teman-teman, segitu aja video Vika kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis.